koalisi dengan rakyat. Ini ada sejarahnya. Waktu itu 85% partai politik sedang rapat di Jakarta. Kemudian mereka bersepakat membentuk koalisi kebangsaan besar, hampir semua partai politik di sana dulu. Yang bersama Demokrat kecil sekali, hanya 15% dulu 2004. Saya sedang di JGS, sedang makan bakso bersama para wartawan banyak sekali dan teman-teman seperjuangan. Tiba-tiba ada berita sudah berdiri koalisi kebangsaan, gitu kan? Terus akhirnya wartawan nanya, saya nggak siap menjawab. Pak SBY di sebelah sana sudah membentuk koalisi kebangsaan. Pak SBY apa koalisinya? Saya itu seperti dikasih oleh Allah, oleh Tuhan. Saya nggak siap menjawab nih, tapi ya kalau begitu kami koalisi kerakyatan. Pertama kali saya ucapkan itu di Pendopo Cikeas, dulu di bawah pohon rambutan, sekarang jadi lapangan bola voli Lavani. Itu pertama kali berita ini langsung menyebar dan saya diejek. Itulah SBY itu, meskipun dia jenderal, meskipun dia menteri senior dulunya, tapi kalau soal politik kelas 5 SD, mana ada koalisi kerakyatan? Dihina dulu, saya senyum saja, ya bismillah lah. Ternyata kita benar, kita menang. Koalisi kerakyatan harus begitu. Partai Demokrat bukan partai di sini senang, di sana senang. Kanan kiri oke, sana dapat, sini dapat. Koalisi memang ada. Tetapi jiwa kita sampai kapanpun with the people, bersama rakyat. Tidak boleh luntur. Kita bukan partai yang sangat oportunistik. Bukan. Kita masuk koalisi sejarahnya juga tahu. Kapanpun Demokrat harus berpihak pada rakyat. Dan sekali ngomong kita buktikan. Saya tidak suka kita janji sekedar janji yang tidak dilaksanakan. Bukan itu Demokrat. Bukan. Dulu kampanye 2004 saya tidak banyak berjanji. Tetapi yang tidak saya janjikan terbentuk. Konflik Aceh selesai. Tidak saya janjikan dalam kampanye 2004. Utang IMF kita lunasi, tidak saya janjikan. Embargo militer dari luar negeri 11 tahun kita akhiri. Pentolan teroris kita amputasi. Berhasil kita. Kita dituduh melanggar HAM berat, pelanggaran HAM berat untuk Timur Timur, kita selesaikan. Tidak ada jenderal Indonesia siapapun yang diadili di internasional karena pendekatan kita. Itu tidak saya janjikan. Termasuk ekonomi tumbuh, kemiskinan turun tajam, pengangguran turun tajam. Tidak saya janjikan, tapi kita laksanakan. Lebih baik begitu. Tidak terlalu banyak janji, tapi semua yang menjadi harapan rakyat desa kita penuhi. Nah, kalau tahu sejarah seperti ini, jenengan yang sekarang menjadi pemimpin partai, kader-kader partai, harus sama tekadnya, sama cara berpikirnya, karena ini halal. Ini lurus. Politik itu ada yang bengkok sedikit, ada yang jahat. Kita tidak. Memang lebih capek, memang lebih kurang tidur, tapi berkah. Itu amanah. Begitu. Jadi kesimpulannya, waktu masih ada. Jangan katakan Pak sudah gak ada waktu. Masih ada. Masih bisa kita tambah suara kita. Masih bisa kita tambah kursi kita. Tulungagung seperti ini, pertahankan dan tingkatkan. Bikin biru Tulungagung. Kursi yang ada pertahankan, jangan sampai hilang. Tambah kursi sebanyak-banyaknya. Tambah 2 alhamdulillah, tambah 4 lebih alhamdulillah lagi. Dan itu bisa. Semua bisa. Jangan berkata berat, Pak. Siapa bilang berat?
Itu nggak mungkin, siapa bilang nggak mungkin? Dulu 2004 koalisi kita hanya 15% menghadapi raksasa 85%. Kita menang. Itu yang penting bagi saya, ya. Kemudian coba tayangkan satu begini. Saya sudah memproduksi video-video singkat, video pendek, ada 2 menit, 2,5 menit. Ini saya iklankan. Sudah mencapai jutaan viewers yang melihat, dan akan terus kita iklankan sampai nanti minggu tenang. Nanti AHY akan mulai memimpin iklan TV, iklan radio yang diatur KPU. Memang